Nah Bang Elan, tadi kan bakalan ada 2 aksi nih Bang Elan ya. Iya. Akan ada aksi jika memang tidak ada tindakan atau tidak ada ya solusi lah. Solusi. Apakah teman-teman dari Bung Elan yang sering berdialog juga sempat mengupas hal ini Bang? Bentar. Yang mana nih? Yang masalah yang tadi, kita mundur dikit lagi tadi. Masalah penggilingan kopi dan padi tadi. Oh ya. Sempat ada bahasan untuk pergerakan tadi. Oh ya. Sebenarnya ya kita akan lakukan pergerakan ya, aksi jikalau pihak-pihak terkait khususnya yang di dalamnya ya terkait lingkungannya atau perizinan di situ. Kalau mereka tidak bergerak atau tidak ada tindakan, maka kita lakukan aksi. Aksi ya? Iya tuh. Ya. Kenapa nih mancing-mancing aksi terus nih? Bukan. Sepertinya pingin aku menyanyi lagi nih kayaknya. Bukan. Nih? Karena apa yang disuarakan Bung Elan itu kalau saya lihat di lapangan, saya juga melihat asik kalau melihat suara-suara yang aromanya demokratis gitu kan. Tapi banyak kawan-kawan yang sekarang sudah menyampaikan pendapat ya secara lisan ya. Dalam aksi itu udah banyak. Dan harus seperti itu. Ya memang harus seperti itu. Nah, Bung Elan, dari tadi kita ngobrol hampir beberapa menit ke depan. Siap. Satu yang belum saya tanya nih sama Bung Elan. Wih, apa tuh? Nah, boleh ya nanya lagi ya. Tapi jangan yang terlalu dalam ya. Bukan, enggak. Takut nih, jadi takut nih aku di Bung studio. Elan takut terus nih kalau padahal ini sosok yang aktivis flamboyan kok. Wih, subhanallah. Kacamata keren, rambut keren dan intuisi di kepalanya juga keren. Tapi Bung Robi yang lebih keren. Kenapa lensa, paham nggak? Yang lebih keren itu adalah Bung Robi. Enggak lah. Jangan bahas anak lensa. Siap. Nanti saya terbang. Wih. Kalau terbang jauh susah. Nah, Bung Elan, yang ingin saya tanyakan dikit, Bung Elan sekarang ada di lembaga mana? Berdiri di lembaga mana lebih? Bicaranya kok ngarah sana ya? Kenapa ya? Enggak, karena pasti Bung Elan kan ada tempat lembaga ya untuk menyampaikan suara-suara atau isi pemikiran Bung Elan itu. Sekarang di mana Bung Elan? Tapi sebelum aku menjawab, aku jelaskan terlebih dahulu. Siap. Saya ini lebih bangga, lebih asik, lebih enak dibilang kalau Bung Elan itu adalah rakyat. Oh, rakyat. Iya, senangnya di situ. Merendah terus. Ya, sebenarnya di situ paling senang adalah rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia. Tapi kalau mau dijawab yang memang betul-betul pertanyaan ini harus dijawab, akan saya jawab. Baik, Bung Robi. Tahan. Apa nih? Gimana nih? Pengen tahu kan? Iya. Gimana nih? Coba jawab. Oke. Oh, pengen tahu. Baik. Saya ini sebenarnya dari awalnya ya, dari pergerakan pemuda, dari awalnya. Kemudian ikut beberapa ormas. Terus dari situ ikut lembaga-lembaga swadaya masyarakat juga pernah. Kemudian pernah menjadi kepala biro surat kabar juga pernah. Surat kabar. Iya. Makanya dekat sama anak-anak media ya. Iya, insya Allah. Amin. Dan saat ini kami hanya sebatas komunitas. Komunitas. Iya. Apa namanya Bang kalau boleh tahu? Komunitas Peduli Kabupaten Lahat. Komunitas Peduli Lahat. Iya. Nama itu nama sangat kecil sekali. Kalau di dalam organisasi komunitas itu Bu Robi lebih paham. Dalam artian komunitas itu adalah komunitas anak kecil lah, anak TK, anak SD yang belum mempunyai apa-apa. Bung Elan bisa aja ini. Terus Bang Elan? Dan saat ini kami tergabung di Aktivis Sumsel Bersatu. Ya. Memang sesuai dengan kiprah selama ini ya. Insya Allah di Aktivis Sumsel Bersatu kita di Komisi C Sosial Budaya. Sosial Budaya artinya banyak peristiwa-peristiwa sosial dan budaya yang disoroti sama Bung Elan sini ya. Kalau kita bicara lebih jauh lagi, lebih luas lagi tentang Lahat ya khususnya. Kalau tadi kita bicara tentang penggilingan kopi padi ya, mungkin itu hanya skala kecil atau hanya satu case ya. Satu sampel aja. Mungkin kalau kita bicara luas, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang konteksnya mungkin di luar penggilingan padi atau kopi itu yang masih mengeluarkan limbah. Waduh, ini aku salut sama Bung Robi nih. Ini kayaknya seperti apa nih melakukan pertanyaan ini? Ini kita lompat agak jauh dikit. Lompat agak jauh dikit. Kalau ngobrol sama Bung Elan, artinya
dari pembahasan kita yang awal itu banyak sekali kegiatan-kegiatan perusahaan yang menghasilkan limbah yang tentunya dalam perjalanan kegiatan tersebut perizinannya pun belum tentu diselesaikan gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Apa saya yang salah? Ya, benar. Saya sependapat dengan Bung Robi. Jadi di sini bukan hanya sebatas penggilingan kopi padi saja ya. Sebenarnya yang kita soroti nanti, yang the next stepnya ya termasuk Bung Robi juga, tugas Bung Robi juga. Saya tugas kita semua, beberapa kali kita Kabupaten Lahat ya kan. Bahwa di sini ada beberapa perusahaan yang kita duga yang kita duga banyak sekali yang bodong, dalam artian tidak melengkapi izin. Tidak melengkapi ya. Ya, dan yang paling penting perusahaan-perusahaan tersebut tidak dalam artian menyayangi lingkungan di sekitar. Ya, saya pernah sedikit ya menulis pemberitaan tentang limbah ya gitu ya. Limbah bahaya beracun ya misalkan. Cuman kita tidak bicara lebih luas di situ ya. Betul. Cuman memang kalau bicara lagi tentang perizinannya banyak sekali ya. Apakah nanti kegiatan-kegiatan perusahaan ini juga akan menjadi sorotan tepat sekali komunitas Bang Elan gitu? Tepat sekali. Ini tujuannya begini. Jadi ya kami di sini satu kali kegiatan ya kan. Dalam artian menyoroti hal yang kecil, tapi endingnya sebenarnya ada beberapa yang kami soroti juga, yaitu perusahaan-perusahaan ilegal atau yang diduga bodong. Banyak Bang. Ya insya Allah ada. Ada iya juga ya? Masa Bung Robi nggak tahu? Saya baru tahu malahan. Belum tahu ya. Belum tahu. Baru dengar. Kabar burung ya. Burungnya siapa nggak tahu Bang. Burungnya siapa? Takutnya yang punya burung adalah yang ini kacau ini. Jadi dalam pembahasan ini sebenarnya kita sangat menyayangi Kabupaten Lahat. Dalam artian ya menyayangi Kabupaten Lahat itu bukan kita saja ya. Semua yang ada di wilayah Kabupaten Lahat ini harus disayangi oleh beberapa perusahaan-perusahaan itu. Lingkungannya, itu tetangganya, baik itu limbahnya dan lain-lain, semuanya mencakup. Artinya tahapan-tahapan dalam kegiatan operasional perusahaan itu juga harus dilengkapi ya. Dilengkapi. Nah, terus Bang, dari hasil investigasi benar nggak kalau kalimatnya? Iya betul, itu dari investigasi dulu. Dari investigasi informasi Bung Elan khususnya. Iya. Apakah ada nama-nama perusahaan yang sudah dikantongi gitu? Wih, ini jangan nanti pembahasannya nggak boleh kayak gitu. Gitu. Takut Bung Robi ini memancing saya ini kayak gini. Bung Robi, jadi ini kalau bahasan dengan orang yang profesional kayak gitu nih, mancingnya bukan profesional gitu. Tapi kipu saya ini Bang. Jadi kami tidak membahas siapa ya kan, tapi untuk mengingatkan kepada kita semua yang mempunyai perusahaan-perusahaan, monggo untuk dilengkapi izinnya ya kan, untuk sayang dengan lingkungannya. Karena kami bukan benci dengan orangnya ataupun iri ataupun dan lain-lain. Kami ya walaupun kami bukan orang baik, tapi kami ingin berusaha untuk baik. Benar. Bang, selanjutnya itu apakah ada semacam harapan dari komunitas atau dari diri Abang selaku aktivis dan komunitas, harapan dengan pihak-pihak terkait Bang dalam hal ini tuh seperti apa Bang? Ya, dengan adanya yang kita bahas tadi. Tapi sebelumnya saya minta maaf ya. Siap. Tidak ada menyudutkan kepada pihak-pihak terkait. Dalam hal ini kami menginginkan bahwa kawan-kawan yang bertugas, yang diberikan amanah oleh negara, termasuk diberikan amanah oleh rakyat untuk menjalankan tugasnya, kami menginginkan bahwa mereka harus peka. Dalam artian peka melihat, peka mendengar, peka memahami. Oh ini akan berdampak seperti ini. Oh ini akibatnya seperti ini. Tolong dong kerjakan yang sesuai dengan tupoksi masing-masing. Tapi kalau saya melihat Bang, dengan kehadiran Bung Elan ya, melihat dan menyoroti beberapa kegiatan perusahaan tersebut, saya lihat bahkan itu membantu tugas-tugas pihak-pihak terkait itu. Artinya dengan laporan atau semacam data yang Bung Elan sama rekan-rekan berikan, itu akan membantu, bukan memberikan PR. Sebenarnya bukan berarti ya menunggu bola sebenarnya sih. Yang saya inginkan dari pihak-pihak terkait itu, dia harus mencerna, melihat lebih peka. Itu dalam artian tidak menunggu bola, dia yang turun. Oh ini. Tapi tetap dengan laporan Bang Elan dong.
ya bukan saya saja, masyarakat Kabupaten Lahat juga, anak lain saya juga boleh, JMSI juga boleh, semua media juga boleh. Karena kita menyayangi itu bukan karena ada apanya, akan tapi karena kita sayang dengan Kabupaten. Nah, ini yang saya suka sama Bung Elan, bahwa kita dialog di sini bukan mencari bergening ya. Bukan tidak ada. Jadi tidak untuk semacam kritik membangun untuk Kabupaten Lahat. Betul. Namun inilah bentuk pemikiran idealisme yang ada di saya dan Bung Elan, akhirnya kita berdialog di sini, sehingga kegiatan-kegiatan perusahaan tentunya yang kita bahas di sini juga menjadi ideal ya. Betul. Nah, selanjutnya ada pihak-pihak yang sudah diajak komunikasi belum Bang saat ini? Kalau dari pihak-pihak terkait sudah beberapa ya, tapi ya jujur di sini kembali lagi kami menginginkan tidak adalah kalimat-kalimat koordinasi, kalimat-kalimat ya. Komunikasi Bang ya? Komunikasi itu dalam artian gini Bang. Ya terlalu berlebihan, maksudnya kita kan bukan dari anak akademisi ya, yang paham hukum, paham aturan, paham segalanya. Karena kami dari awal saya sudah bilang bahwa saya ini adalah rakyat. Sekolah aja untung taman. Ya kan, jadi ya bukan materi yang terlalu berlebihan, karena kami menginginkan ini apakah aturan itu memang benar dibolehkan atau tidak. Kalau ya dibolehkan ya silakan. Terus kita kalau bicara lebih jauh lagi boleh Bang? Apa tuh? Jadi takut aku deh. Kalau tadi kita bicara tentang kopi, padi, terus kita bicara melangkah ke lebih luas lagi itu tentang kegiatan perusahaan yang lain, katakanlah pertambangan. Lebih jauh lagi kita masuk, Bang. Apakah Bang juga menyoroti permasalahan reklamasi, Bang? Kalau pertambangan sebenarnya ada ya kan. Dari reklamasinya ya sangat-sangat ya menakutkan saat ini. Seharusnya itu ada di dalam aturan. Maka dari itu sebenarnya pihak-pihak terkait di sini sebenarnya diuji, kembali lagi diuji. Di mana tugas pokok dan fungsi mereka yang sudah diamanahkan itu dijalankan. Bukan hanya diam pasif, bukan. Kok kita rakyat nih yang langsung kamu kok gini-gini, nanti kan nggak enak juga kalau kita selalu memberikan kritik, ya kan kritik. Nanti dibilang kita benci, dibilang kita tuh nggak sayang sama mereka. Sebenarnya kami ini sayang loh, bukan sayang dengan mereka saja, tapi sayang dengan negeri ini, khususnya Kabupaten Lahat. Gitu. Kenapa saya bilang bicara lebih jauh lagi tentang reklamasi? Karena ada bentuk perizinan terkait reklamasi ini kan? Iya. Ya, tapi kayaknya kita bicaranya udah kejauhan. Oh iya betul. Udah kejauhan. Jadi gini Bung. Kita balik lagi ke pembicaraan yang ini. Kejauhan. Jadi begini, aku sedikit jelaskan ya. Kami khususnya kita mengingatkan sekali lagi kepada kawan-kawan yang bertugas khususnya di beberapa dinas terkait tadi. Ya monggo lah, tolong dijalankan lah ya kan. Apa itu aturannya, bagaimana itu dampaknya, apa itu bagaimana, seperti apa harus dijalankan. Biar kita kritiknya jangan terlalu berlebihan. Artinya Dinas Lingkungan Hidup juga diajak untuk ini juga di sini ya. Ya maaf ya, aku minta maaf dulu. Sebenarnya tidak ada hal-hal yang menyebut itu, tapi ya sebenarnya kami menginginkan Dinas Lingkungan Hidup termasuk perizinannya ya kan, itu harus bergerak karena apa? Di sini ada perusahaan-perusahaan yang kami duga banyak sekali. Tapi saya yakin Dinas Lingkungan Hidup dan perizinan pun sudah bergerak. Insya Allah kami menginginkan itu. Jadi jujur kami sangat berharap karena kami juga menghargai beliau ya, mereka-mereka yang bertugas. Kami sangat berharap kalau mereka mengambil tindakan untuk menegur para perusahaan-perusahaan nakal itu. Ada beberapa yang saya lihat juga Dinas Lingkungan Hidup ya khususnya itu menyetop operasional karena terkait limbah atau kegiatan operasional mereka yang menyalahi perizinan. Mungkin kita patut apresiasi juga ya Dinas Lingkungan Hidup. Kalau yang baik kita apresiasi. Tapi itu tugas mereka juga. Memang itu tugas mereka juga yang harus melakukan hal itu. Jadi jangan sampai kita kasih bola nanti malek juga ya kan ngelihat kita ngasih bola terus ya kan, seolah-olah mereka ini nggak dapat bola. Dan itu Bang, kalau kita bicara lagi ke konteks yang lain perusahaan ya, artinya kalau mereka hasil operasional mereka itu ada limbah, itu tetap melanggar Undang-Undang Lingkungan Hidup ya. Itu parah sekali kalau kita masuk ke ranah itu. Tapi aku skupnya bukan ke sini karena skupnya ada lagi. Mungkin ya kawan-kawan yang lain. Apakah mungkin ada aksi demo di
Sebenarnya aku tuh pingin sekali Bung Robi ini kayaknya mancing aku untuk bernyanyi lagi kawan-kawan. Sebenarnya aku tuh pingin, nggak perlu aksi sebenarnya kalau mereka itu mengerti dan memahami kita rakyat Indonesia ini nggak perlu aksi sebenarnya, cukup mereka saja yang menjalankan tugas itu karena ya tupoksinya beliau ya kan, ya nggak perlu kita dorong terus ya. Kami menginginkan itu sebenarnya, tapi ya kalau memang dia tidak melakukan hal itu ya terpaksa lah. Bukannya kami ingin menyanyi, tapi kalau lagu Rhoma Irama ingat nggak? Apa Ani? Sungguh terpaksa aku menyanyi. Kayak gitu. Jangan di sini bang, jangan dikasih mic. Jangan dikasih mic Pep. Terpaksa, bukannya ingin nyanyi terus bukan, atau ingin kritik terus bukan. Sangat dengan terpaksa sekali kami mengkritik itu. Karena bagi kami ya kami sangat percaya dengan kawan-kawan yang bertugas di situ. Ya kalau kami sudah menyanyi berarti ya begitulah. Pekerjaan rumah lagi ya artinya yang dikasih dan diberikan sama pihak-pihak tadi. Iya enak kalau dijadikan pekerjaan rumah, kalau tidak dikerjakan itu yang lebih parah. Yang lebih parah. Iya. Tapi kita berharap lagi. Kita berharap memang ada tindakan ya. Tindakan dan semacam solusi. Kita menginginkan solusi dari pemerintah setempat, pemerintah kita ya, Kabupaten Lahat khususnya, solusi yang terbaik untuk masyarakatnya. Terus gini bang, kita bicara tentang lingkungan hidup, tentang perizinan, tentang operasional perusahaan. Apakah di Kabupaten Lahat ini, sepengetahuan Bung Elan, banyak sekali perusahaan-perusahaan, bukan tambang aja ya, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di bidang lain itu juga perizinannya tidak lengkap. Ya kalau menurut informasi yang kami dapat, ada beberapa ya rekan-rekan perusahaan yang belum mengantongi izin. Ada juga yang perusahaan yang sudah berizin tapi tidak mentaati aturan. Tapi kadang-kadang gini bang, bukan belum mengantongi, sedang dalam proses. Itu kalimat itu biar kalimat apa ya, kalimat koordinasi, komunikasi itu keluar lagi, muncul sisi itu. Biasanya itu membuat capek rakyat, membuat bodoh rakyat kalau menurut saya. Kita simpel aja, kalau kita rakyat nih. Tapi kalau misalkan memang sedang dalam proses gimana bang? Iya kalau dalam proses, kalau udah bertahun-tahun, proses apa itu? Proses hukum bang, lama-lama bang. Itu. Nah takutnya kita di situ, jangan sampai ke proses hukum. Maksud kita udah kita sindir sekali, paham lah maksud kita ya kan, sadar diri lah maksud kita itu. Jangan sampai udah masuk ke ranah itu, karena kita kan bersaudara. Kita kan umat, hablum minannas hablum minallah ya gitu. Ya. Artinya bentuk teguran dari komunitas Bung Elan itu sebenarnya adalah kritik membangun ya. Kritik membangun, tidak ada unsur kebencian di situ, tidak ada untuk mengkerdilkan di situ, tidak ada menghakimi di situ. Dan kalau saya lihat itu membantu pemerintah daerah. Amin. Dalam kinerja gitu kan. Kadang-kadang gini bang, pemerintah daerah itu nggak tahu kadang-kadang informasi, dengan adanya informasi itu akhirnya mereka pun bergerak, pun terselesaikannya seperti itu ya konsepnya mungkin. Tidak seperti itu. Tidak. Saya yang salah. Bukan salah, belum benar kayaknya. Tapi ini menurut pendapat saya ya. Kalaupun salah saya minta maaf kepada kawan-kawan juga. Sebenarnya terkadang bukan tidak tahu. Terkadang ada yang kami duga pura-pura tidak tahu dan tidak melihat dan pura-pura tidak mendengar. Nah ini yang kacau. Ini yang kacau. Bang minum dulu bang, jangan emosi bang. Oh iya. Wis terima kasih. Ini baru kali ini aku duduk di studio ditawarin minum. Waduh kopi juga ya, alhamdulillah asik. Minum Kopi nih. Pep, kopi Pep. Bang Elan kalau saya ajak ngobrol ini berapi-api. Dan saya sangat menjaga jangan sampai meledak di studio lensa. Tuh. Jangan, saya nggak mau volumenya sampai high ya, jangan sampai ya. Nah, Bang, apakah ada harapan-harapan lain, Bang? Ya. Dengan apa yang Abang hadapi saat ini? Harapannya khususnya untuk kawan-kawan di perizinan dan lingkungan hidup. Harapan lain? Iya kita masyarakat juga ya kan. Sama-sama memahami lah, sama-sama bisa mengintrospeksi diri lah. Kalau yang itu namanya
sudah mengganggu, sudah jelas-jelas bodong. Ya kok ngapain juga maksain diri ya kan, nanti didemoin orang nyalain lagi. Jangan-jangan sudah kadaluarsa juga surat izin. Aduh, takutnya di situ. SIM aja kalau habis kena tilang kan? Kena tilang lah sama Pak Kasat Lantas kita, Pak Malau ya. Oh, Bang Malau. Bang Malau. Halo Bang Malau. Halo Bang Malau. Kalau dulu Pak Adriansa ya, kalau sekarang Pak. Halo Bang Adriansa. Sahabat-sahabat semua. Jangan langsung Bang Adriansa saja, dengan Pak Malau juga mungkin Pak Zulfikar. Oh ya, Bang Malau hari ini sertijab. Selamat bertugas Kasat Lantas yang baru. Wih, enggak, maksudnya jangan ke yang kawan yang di situ saja, mungkin ada Bang Zulfikar di situ. Siap, Kasat Narkoba ya? Ada siapa? Kurniawi Haburmawi di situ. Mungkin ada yang lain-lain. Ternyata Bang Elan ini cukup banyak ya, dekat-dekat dengan institusi Polri ya. Ini kita ngobrol lain dulu nih, capek ngobrol masalah perizinan. Sedikit aja. Udah banyak ini ya komunikasi juga rekan-rekan dari Polri, Kejaksaan, TNI gitu. Karena kami ini warga negara. Kami warga negara Indonesia yang mengakui bahwa mereka adalah penegak hukum yang kami percayai. Maka dari itu kami harus sama-sama memberikan satu sama lain untuk kebaikan. Ya, saya sering sekali ya melihat Bung Elan ini di lapangan kalau misalkan sedang orasi itu sangat banyak berkomunikasi dengan aparat penegak hukum ya. Wih, tempat memang luar biasa Bang Elan. Gimana gitu? Kalau kami selaku komunitas yang berteriak katakanlah ya, kalau kawan media lainnya bilang sang orator ya. Kalau kami tidak menghargai institusi Polri, yang lain-lain juga ya kan. Berarti kami ini tidak memahami aturan dan peraturan. Nyanyi aja harus ada aturannya loh. Nah itu kita ngobrol dikit tentang aturan untuk masalah aksi atau demo ya. Ini kita melenceng dikit dari obrolan awal ya Bang ya. Saya lihat Bang Elan ada beberapa kali bahkan banyak melakukan aksi demo dan melakukan orasi. Ini untuk pemahaman masyarakat aja nih Bang. Izin. Apakah memang sesuai aturan? Iya. Kita harus sesuai aturan. Pemberitahuan 3 hari sebelum ya kan. Konsepnya jangan keluar konteks. Dalam artian kita tidak membunuh karakter orang. Tetap menjaga satu sama lainnya bagaimana, tidak melakukan anarkis ya kan, apalagi membuat sesuatu hal yang katakanlah mengkerdilkan, menyudutkan dan lain sebagainya. Real dalam artian khusus untuk menyuarakan suara rakyat. Objektif, jangan sampai melebar kemana-mana. Takutnya kalau kita keluar dari konteks akan terjadi sesuatu hal di belakangnya. Saya juga melihat rekan-rekan aktivis yang melakukan pergerakan juga sudah banyak mentaati peraturan itu ya. Amin. Dan sudah banyak berkoordinasi dengan pihak kepolisian ya khususnya mendapatkan surat izin melakukan aksi. Namun ada 1-2 yang kadang-kadang tidak mengindahkan. Itulah aku mau sampaikan kepada rekan-rekan, adik-adik, abang-abang yang ingin melakukan aksi. Lakukanlah beberapa aturan ya, aturan yang memang harus ditaati. Pemberitahuan lebih dahulu. Kenapa? Jangan benci dengan kawan-kawan di Polri. Karena Polri itu sebenarnya kalau kita memberikan pemberitahuan, maka mereka menjaga kita agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi Bung Elan ini ya, tampilan di studio, tampilan di lapangan masih tetap keren ini. Walaupun pegang toa itu ya sambil orasi. Tapi Bung Robi lebih keren loh. Subhanallah. Ini aku alhamdulillah diundang di studio ini. Yang aku lihat, wow, is the best lah. Jadi gini Bang, ini kita udah luar konteks perizinan sama lingkungan hidup tadi Bang ya, udah luar. Jadi memang studio ini dibangun untuk kita berdialog, dialog yang penuh intermezzo, canda, tapi punya nilai edukasi gitu. Kita memberikan atmosfer lain lah dalam dunia. Warna baru ya? Warna baru, seperti masukan dari Bung Elan, kita no seks no sara. Tidak memojokkan. Betul. Di sini ada kritik membangun. Dan kita berharap juga, mungkin harapan dari Bung Elan, semua pihak, semua instrumen jangan anti kritik gitu. Jangan anti kritik. Terkadang kawan-kawan di situ mentang-mentang kita keluarkan statement sedikit sudah bilang itu. Enggak ada. Itu kata siapa Bang? Kata yang di situ. Kata yang orang bukan di situ kali. Salut aku dengan Bung Robi, jujur aku ini dari hati ya. Ini adalah memberikan warna di Kabupaten Lahat. Satu, jangan sampai kawan-kawan
merasa dikritik itu alergi. Dan di sini ya insya Allah the next time akan menjadi wadah untuk mengeluarkan inspirasi, inisiatif kawan-kawan untuk berkreasi dalam menyampaikan pendapatnya. Mungkin ayo membangun lahat. Walaupun skala kecil dari sini gitu, sama-sama. Mari kita membangun dari hal yang terkecil. Memang dari yang kecil. Sama kayak saya ngundang Bung Elan di sini ya. Ini salah satu bentuk buah pikiran kita untuk membangun lahat gitu. Mungkin ada bahasa-bahasa kita yang kurang berkenan. Tapi begitulah seorang aktivis dan jurnalis seperti itu. Cuman kita nggak melanggar undang-undang UTE. Minta maaf ya, bukan mau menyudutkan. Dan aku juga kepengen nanti ada timing atau waktu memang mungkin ada kepala daerah yang ngobrol sama kita di sini. Amin. Aku berharap di sini. Atau ada aparat penegak hukum yang juga ngobrol. Kapolres ya, Kajari, Dandim atau ketua pengadilan. Atau instrumen yang lain. Mungkin bupati lah diundang di sini. Ya kita. Insya Allah ya. Nggak bicara sampai sejauh itu karena beliau. Ya pinginnya seperti itu. Biar masyarakat paham bahwa analisa itu memberikan warna. Bukan berarti untuk memojokkan, tapi ya real bahwa kita ini adalah untuk orang banyak. Ya, kita juga bakal mengundang Basnas ya. Basnas juga MUI nanti ke depan, sehingga juga banyak edukasi dan informasi yang didapatkan dari masyarakat. Dan mudah-mudahan ini memang menjadi sarana informasi. Sarana informasi, bukan sarana yang untuk ditakuti. Terus apakah Bung Elan juga bersedia nanti kalau untuk ngisi konten di sini setiap minggu kita bahas tentang apa yang viral di lahat, isu di lahat? Kalau saya jujur, kalau untuk Bung Robi itu karena Bung Robi ini menurut pendapat saya sudah mempunyai talenta sendiri ya di hati saya. Biasa. Kapanpun siap. Kalau untuk Bung Robi, kenapa tidak? Analisa Bung Robi the best. Nah, jadi gini, lagi-lagi saya bilang ini bukan masalah saya talenta bukan. Ini saya bangun untuk membangun semacam dialog, memberikan opini ke masyarakat seperti apa. Ini kan yang seperti yang kita obrolkan malam ini ya, sahabat-sahabat analisa, bahwa Bung Elan sedang menyoroti kegiatan perusahaan gitu. Artinya kita ngobrol sini, kita setelah ini ditayang, kita juga minta komentar. Iya. Kita juga minta, silakan komentar pedas, silakan komentar miring. Tapi jangan komentar melempar ya. Silakan. Oh, mereka bebas untuk berbicara. Boleh. Melempar. Silakan. Melempar rumah maksudnya jangan. Yang nggak boleh tuh lempar batu sembunyi tangan. Oh, itu ya. Kalau melempar ketahuan boleh ya? Boleh. Sering melempar batu sembunyi tangan. Enggak pernah. Kita orang bertanggung jawab. Kalau kita ngomong ya kita tanggung jawab. Nggak pernah kalau lempar batu. Kalau lempar batu sembunyi kaki mungkin. Nah, ini kita udah ngobrolin di luar konteks ya. Siap. Memang sudah di luar konteks. Karena bagi saya itu Bang Elan ini sudah sebagai sahabat, saudara. Ngobrol dengan Mamang yang satu ini cukup asik bagi saya, tapi nggak tahu bagi yang lain ya. Bagi yang lain kan pro kontra biasa. Mungkin ada juga yang kontra. Dengan orang seasik ini. Banyak. Lumayan. Sempat mau ditangkap, diintimidasi ya. Aduh, jangan bicara itu. Belum ya. Jangan sampai bicara. Cuman pro kontra. Tidak, kita udah gimana ya, sinergi satu sama lain. Baik itu dari masyarakat, APH dan lain. Termasuk pemerintah daerah juga kita bersinergi dalam artian kita bersinergi sama-sama. Yuk kita bangun. Ya, dan saya sangat kenal dengan karakter Bang Elan gitu ya. Sangat bersahabat juga dengan lembaga-lembaga yang lain ya. Insya Allah, alhamdulillah. Kalau saya sih pinginnya bersahabat semua dengan siapapun. Tapi kalau tidak ada gesekan lah kalau saya lihat. Ya amin. Karena ada bahasa atau kalimat dari senior kita. Silakan orang yang bermasalah dengan kita, tapi kita tidak akan pernah bermasalah dengan orang itu. Itu. Pep, kayaknya kita harus mengeluarkan suara-suara bijak juga Pep di sini Pep. Ya. Ojo kencang ojo kencang ojo kendor apa? Ojo kencang ojo kendor ya. Jadi biarkan orang bermasalah dengan kita, tapi kita insya Allah tidak akan pernah bermasalah dengan orang itu. Makanya kita selalu fleksibel, tenang ya kan. Terkadang ada hujatan, ada makian, ada apa sebangsa kalimat menyudutkan, terpensi kepada kita santai aja. Karena yang disampaikan itu bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan the next time Indonesia lahat lebih maju, lebih the best lagi. Bang, saya kembalikan lagi konteks pembicaraan kita ke tahap awal yang terkait operasional kegiatan biji kopi sama penggilingan ya.
penggilingan padi dengan kopi. Saya ulangi lagi Bang, apakah akan ada sidak atau seperti apa pihak yang akan turun ya? Ya, saya ulangi lagi, mungkin di awal sudah agak disampaikan, tapi mungkin kita perlu bahas sedikit. Alhamdulillah bersyukur kepada Dinas Lingkungan Hidup yang telah via WhatsApp kita dengan kita ya kan, bahwa insya Allah beberapa hari ke depan akan langsung turun ke lokasi menindaklanjuti laporan kita itu. Insya Allah di situ ya aku inginkan penegak perda juga hadir ya kan. Sudah bicara perda nih. Oh itu harus, karena apa? Kita bukan benci dengan orangnya, kita bukan dengan pribadinya atau dan lain personnya atau lain-lainnya. Kita ingin masyarakat Kabupaten Latu hidup tenang, hidup nyaman, hidup sehat, ya tanpa mengganggu orang lain. Ya. Artinya kalau misalkan sahabat-sahabat analisa menyimak dialog kita dari tadi, kita tidak hanya membahas tentang penggilingan padi dan kopi. Iya, lingkungan. Iya. Lebih ke lingkungannya. Banyak sekali selain yang kita sebutkan tadi perusahaan-perusahaan yang terkait sama lingkungan ya. Betul sekali. Jadi lingkungan itu harus dijaga lah. Aku nitip kepada kawan-kawan yang mempunyai perusahaan yang sudah punya kalimatnya itu sudah mempunyai tempat-tempat yang bagus dalam berusaha. Monggo hargai dikit lingkungan sekitar ya kan, jangan sampai limbahnya kemana-mana. Bisingnya kemana-mana, debunya kemana-mana, dan dampak-dampak lainnya jangan kemana-mana. Karena di sini di dalam peraturan sudah diatur bahwa harus dengan tetangga kiri kanan dengan lingkungan setempat harus dengan perizinannya harus. Tetap ya. Apalagi kalau udah masuk ke ranah sebelah mana Bang? Sebelah. Agak ngeri Bang ya. Nah, yang agak ngeri itu aku takut ke situ takutnya. Kalau kita ini punya saya aja takut Bang. Oh iya, apalagi saya enggak. Tapi untungnya kita bersahabat Bang. Sahabat. Dan kita enggak kriminal Bang. Bukan kriminal, kita tetap menjadi orang baik. Menginginkan kita tetap menjadi orang baik walaupun belum sempurna bahwa kita ini baik. Iya. Jujur. Tapi disinilah aku terima kasih sekali lagi Bung Robi. Unek-unek saya menyampaikan hal ini ya alhamdulillah di sini. Kemarin banyak orang bilang ya yang membuli saya. Kalau saya itu iri, kalau saya itu dendam pribadi, ada unsur politiknya di situ. Oh, ada unsur politik. Iya, sempat disampaikan bahwa ada unsur politik, bargaining, posisi tawar. Subhanallah, benar. Jadi banyak sekali yang bilang bahwa ini sebenarnya aku punya Tuhan. Kembali lagi bahwa hidup itu bukan hanya di dunia. Ya saya yakin apa yang dikatakan Bung Elan tadi bukan posisi bargaining, karena yang kita bahas dalam dialog dari awal, kalau misalkan sahabat lensa juga menyimak, itu bukan hanya penggilingan padi saya bilang. Bukan hanya ada perusahaan lain yang bodong, yang tidak mentaati. Bukan hanya pertambangan, sawit mungkin, atau bengkel mungkin, atau klinik gitu kan. Mungkin klinik, rumah sakit mungkin kan. Jangan dulu ya kemana. Kalau rumah sakit bagus, rumah sakit bagus. Semuanya berjalan semua. Insya Allah yang lain-lain juga berjalan rapi ya maksudnya itu ya. Jadi sahabat analisa ngobrol dengan Bung Elan ini rasanya nggak habis-habis ya. Siap Bu Robi, saya nggak terasa begitu. Kita udah 10 jam ngobrol. 10 jam, aduh. Karena diedit, jadi sekitar 30 menit lebih. Kalau diedit jangan dong, nggak pernah. Kita di sini kan live, nggak live tapi tanpa editing nggak. Kedepan kita akan live. Dan kita tanpa editing ya. Kita tanpa editing sama sekali. Jadi Bung Elan mungkin di akhir acara. Siap. Karena ngobrolnya sudah asik sekali, udah 10 jam lebih. Subhanallah. Terima kasih udah hadir di Analensa di studio kami. Kami juga ingin ke depan kita membahas tentang lahat yang lebih indah, lahat yang lebih bagus, lahat yang lebih baik dengan buah pemikiran dari Bung Elan. Tetap lelah selalu dalam jalur siap insyaallah. Salam demokrasi dan tetap asik. Tetap keren Bang, khususnya Bang. Ada pesan dari Ketua ASB, Aktivis Sumsel Bersatu. Umur boleh tua, tapi jiwa tetap muda. Asik. Itulah seorang aktivis. Asik. Itu. Saya pengen dulu Bang jadi aktivis Bang. Iya ya. Sebenarnya gini. Tapi sedikit tes ini Bang, tes jasmani. Jadi sedikit membahas tentang aktivis. Sebenarnya saya ini. Kita lanjut lagi. Ya sedikit. Nambah biaya. Dikit, Beb. Biar jangan salah paham. Nambah biaya kan? Sebenarnya aku ini bangga menjadi rakyat Indonesia.
tidak bangga menjadi itu, ini dan lain-lain. Tapi di sini aktivis itu sematan aktivis itu sebenarnya bukan saya. Itu dari kawan-kawan di Sumsel mengundang kita untuk rembuk, kemudian Rakerda, dan disitulah kami diposisikan sebagai mungkin di situ ada komisi A hukum, di situ ada komisi B ekonomi, dan di situ ada komisi C sosial budaya. Jadi kita nggak tahu kalau aku di aktivis, aku nggak tahu. Nggak tahu. Tahu-tahu jadi aktivis. Tahu-tahu jadi gitu. Tapi nggak tahu dari mana orang menilai saya itu, nggak tahu. Yang tapi jelas, apapun bentuknya, Bang Elan bagi saya secara pribadi maupun kelembagaan itu adalah sahabat yang sangat saya respect ya. Amin. Nah, itu aja sih. Sampai ke depan ya. Karena selama beliau berkiprah saya nggak ada gesekan. Dengan rekan-rekan lain pun saya nggak ada gesekan. Bener. Biarkan orang yang bermasalah sama kita. Tapi kita jangan bermasalah sama tetap baik Bang ya. Tetap baik. Jahatin orang 1000 kali nggak apa-apa. Nambah lagi kan nggak apa. Memang asik kan Perdana Lensa itu nggak habis-habis memang. Siap. Bang Elan. Siap. Sekali lagi terima kasih. Sama. Tetaplah keren, tetap cool, tetap cerdas, tetap edukatif, tetap informatif. Salam hormat dari kami dan salam pergerakan dulu. Salam pergerakan. Salam pergerakan. Salam anak lensa. Oke, anak lensa. Saya pamit mundur. Robi SN. Juga Bang Elan, boleh sapa di sini Bang, pamit mundur. Ya. Selalu. Terima kasih Analensa. Halo, dadah. Assalamualaikum.